Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini ayat yang menjadi renungan kita adalah Matius 26 ayat 6 sampai 13. Nah, judul perikop itu adalah Yesus diurapi. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-muridnya gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, dijelaskan bahwa suatu ketika Kristus dan murid-muridnya sedang berada di rumah Simon si Kusta. Lalu kemudian datanglah seorang perempuan membawa minyak narwastu murni yang sangat mahal. Dan kemudian dia mengurapi Kristus dengan minyak itu. Nah, melihat hal tersebut, murid-murid Kristus kemudian memprotes tindakan atau perbuatan dari wanita itu. Karena mereka berkata bahwa minyak itu sangat mahal, mengapa harus dibuang-buang begitu saja? Bukankah lebih baik jika minyak itu kemudian dijual dan hasil penjualan minyak itu tentu sangat banyak uangnya dan akan dibagikan kepada orang miskin? Mereka berpikir bahwa Yesus pendapat dengan mereka. Namun kemudian Kristus melakukan pembelaan terhadap wanita itu. Dia membela wanita itu dari kritik para murid-muridnya. Bahkan Kristus sendiri memuji tindakan itu. Dan lebih jauh lagi, dia mengabadikan tindakan itu sebagai perbuatan yang akan selalu diingat setiap kali orang berbicara tentang Kristus, tentang Injil. Nah, saudara dikasihi Tuhan, dari sikap wanita ini, kita bisa mempelajari ada dua hal. Yang pertama, wanita ini memberikan yang terbaik. Saudara, wanita ini memberikan yang terbaik dari yang dia miliki. Pemberian merupakan ekspresi dari sikap hati kita terhadap Kristus. Ketika wanita ini memberi kepada Kristus, dia memberikan yang terbaik. Dia juga sedang mengungkapkan apa yang ada di dalam batinnya. Saya kira itu pun yang kita lakukan kepada orang yang kita kasihi. Ketika kita mengasihi anak kita akan membeli barang yang dibutuhkan oleh dia, apapun berapapun mahal barang itu, selama kita mampu tentu akan kita berikan. Kenapa? Karena kita didorong oleh kasih kepada dia. Demikian juga wanita ini, dia memberikan minyak narwastu yang murni karena dia mengasihi Tuhan. Nah, saudara, pemberian kita mengekspresikan perasaan kita. Ya, ketika kita mengasihi seseorang, maka kita akan memberikan harta, waktu, tenaga kita untuk orang itu. Sebagai orang tua yang mengasihi anak, kita akan mengorbankan apa saja, baik harta kita, waktu kita, dan tenaga kita akan kita gunakan untuk merawat anak kita. Saya pernah kenal dengan seorang pasangan muda yang ketika mereka sebelum menikah, mereka merintis karir dan mereka punya ekonomi yang cukup mapan, ya, mereka beli rumah, beli mobil dan sebagainya sebelum mereka menikah. Dan ketika mereka menikah, kemudian mereka punya anak, dan anak pertama mereka ternyata memiliki kelainan pada jantung. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menjual semua harta mereka, ya, semua pencapaian yang mereka sudah capai selama bertahun-tahun, mereka jual semuanya dan memilih hidup di rumah kontrakan hanya untuk bisa membiayai anak. Kenapa demikian? Karena mereka mengasihi anak dan mereka ingin memberikan terbaik bagi dia. Demikian juga wanita ini, dia memberikan yang terbaik kepada Kristus karena dia mengasihi Kristus. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah wanita ini memberikan semuanya. Jadi bukan cuma kualitasnya, tapi kuantitasnya juga, saudara. Dia memberikan semua yang dimiliki. Nah, padahal saudara, mungkin kita bisa berpikir, bagaimana kalau misalnya dia membagi dua saja, ya, separuh dia dipakai untuk mengurapi, separuh lagi dipakai untuk
dijual dan kemudian uangnya dipakai untuk pelayanan Kristus. Tapi dia mungkin tidak berpikir sejauh itu. Yang dia tahu adalah apapun yang terbaik yang bisa saya miliki, seluruhnya akan aku persembahkan kepada Tuhan. Dan dia memberikan semuanya kepada Kristus tanpa berharap sesuatu dari Kristus. Nah, ini mungkin berbeda dengan orang Kristen modern ya. Banyak orang Kristen modern ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, mereka mengharapkan sesuatu untuk sebagai kembali. Mereka memberikan perpuluhan supaya mereka mendapat 100 kali lipat, 200 kali lipat dan sebagainya. Tapi wanita ini mengajarkan kita bahwa memberi kepada Tuhan haruslah dengan tulus. Karena itu dia memberikan semuanya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, marilah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah hal yang sangat saudara kasihi di dunia ini? Apakah hal tersebut siap atau rela saudara berikan kepada Tuhan? Mari ambil waktu sejenak untuk merenungkan hal ini. Dan berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk memberikan apapun yang Tuhan minta dari hidup saudara. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat firman yang sudah Engkau berikan kepada kami pagi hari ini, mengingatkan kami untuk memberikan semuanya hanya kepada Engkau saja Bapa. Dan ajari kami Tuhan Yesus, supaya kami dengan tulus memberikan kepada Engkau sebagai ekspresi kasih kami kepada Engkau. Sinari hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kasih-Mu yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, menyerahkan semua aktivitas kami hari ini ke dalam tangan anugerah dan kasih-Mu saja. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.